Dalam membeli saham, kita harus membeli saham dari perusahaan yang bagus. Namun membeli perusahaan yang bagus saja pun tidak cukup. Kita harus membelinya pada harga yang wajar atau pada harga yang murah. Menilai harga suatu saham sudah wajar, mahal, atau murah disebut dengan valuasi saham. Metode valuasi saham ini sangat banyak caranya. Namun, kita tidak perlu menggunakan semuanya. Pada video kali ini, kita akan membahas salah satu metode valuasi yang paling dasar dan paling banyak digunakan, yaitu price to book value. Simak videonya ya. Ekuitas atau kekayaan bersih perusahaan sering juga disebut dengan istilah book value. Book value atau kekayaan bersih perusahaan ini menjadi hak semua pemegang saham dari perusahaan tersebut. Lalu bagaimana cara kita menilai suatu saham sudah murah atau belum lewat book value atau kekayaan bersih perusahaan tersebut? Misalkan nih, perusahaan PT Avengers memiliki equity atau book value sebesar 200 miliar rupiah dengan jumlah sahamnya sebanyak 1 miliar. Dan saham PT Avengers ini pada market dihargai 100 rupiah per lembar saham. Apakah saham PT Avengers sudah murah atau belum? Mari kita coba analisa ya. Total book value atau kekayaan bersih perusahaan adalah 200 miliar untuk semua pemegang saham. Jika kita ingin tahu berapa hak kekayaan bersih untuk setiap satu saham yang kita punyai, maka kita harus membagi total book value yaitu 200 miliar rupiah dengan jumlah seluruh saham, yaitu 1 miliar. Sehingga kita dapatkan kekayaan bersih per lembar saham perusahaan atau sering disebut book value per share dari PT Avengers adalah 200 rupiah per lembar saham. Bisa dikatakan, satu saham PT Avengers, value kekayaan bersihnya adalah 200 rupiah untuk setiap lembarnya. Nah, nilai book value per share ini akan kita bandingkan dengan harga saham per lembarnya untuk mengetahui apakah saham itu sudah murah atau tidak. Book value per share atau kekayaan bersih per saham PT Avengers adalah 200 rupiah per lembar. Sedangkan harga sahamnya di pasar dijual dengan harga 100 rupiah per lembar saham. Artinya, perusahaan PT Avengers sedang dijual lebih rendah dibandingkan dengan kekayaan bersihnya, atau sedang dijual pada harga yang murah atau under value. Jika kita membagi harga atau price dengan book value per share dari PT Avengers, maka kita akan mendapatkan rasio price to book value dari PT Avengers, yaitu sebesar 0,5. Price to book value ini adalah perbandingan harga saham dibandingkan dengan kekayaan bersihnya. Price to book value PT Avengers bernilai 0,5. Hal ini menandakan saham PT Avengers sedang dihargai 50% lebih murah dibandingkan dengan kekayaan bersihnya. Saham sedang murah atau under value jika nilai price to book value atau PBV-nya lebih kecil dari 1. Karena artinya perusahaan itu sedang dihargai lebih murah dibandingkan kekayaan bersih atau book value yang dia miliki. Jadi saham PT Avengers masih tergolong sangat murah. Saham berada pada harga yang wajar jika nilai price to book value-nya atau PBV-nya berada di antara 1 hingga 1,5. Dan saham sedang overvalue atau mahal jika nilai price to book value atau PBV-nya lebih besar dari 1,5. Sekarang kita akan coba menghitung price to book value dari perusahaan taksi yang pasti tidak asing untuk kalian, yaitu perusahaan Bluebird dengan kode saham BIRD. Pertama, kita akan mencari nilai dari book value atau equity dari saham Bluebird dan juga jumlah sahamnya lewat laporan keuangannya. Pada bagian neraca laporan keuangan, kita mendapatkan total ekuitas dari Bluebird adalah 5 triliun rupiah.
Perhatikan baik-baik ya, laporan keuangan Bluebird ini disajikan dalam jutaan rupiah. Selanjutnya, dari akun modal ditempatkan dan disetor penuh, kita dapatkan jumlah saham dari PT Bluebird, yaitu 2,5 miliar. Maka dengan nilai ekuitas dan jumlah saham yang sudah kita dapatkan, book value per share dari Bluebird adalah Rp2.016 per lembar saham. Pada 3 Oktober 2022, harga saham Bluebird adalah Rp1.350 per lembar saham. Sehingga, price to book value dari saham Bluebird adalah 1.350 dibagi dengan 2016, menjadi 0,67, lebih kecil dari 1. Karena nilai PBV dari saham Bluebird lebih kecil dari 1, maka berdasarkan metode valuasi PBV, saham Bluebird sedang undervalue atau murah. Disclaimer on ya, ini bukan ajakan membeli. Dan ingat, membeli saham yang murah saja tidak cukup. Namun kita juga harus cek apakah Bluebird ini memiliki kinerja yang bagus juga. Ada juga beberapa investor yang tidak menggunakan PBV lebih kecil 1 sebagai patokan apakah perusahaan tersebut sudah murah atau tidak. Beberapa membandingkan nilai PBV sekarang dengan nilai histori PBV perusahaan tersebut. Ada juga yang membandingkan dengan nilai rata-rata dari PBV industri atau perusahaan sejenis. Untuk detail cara ini akan kita coba bahas pada video-video selanjutnya ya. Tapi perlu kita ketahui nih, Pak Loh Keng Hong yang merupakan salah satu investor saham tersukses di Indonesia masih mengecek murah atau tidaknya suatu saham dengan melihat PBV-nya, apakah sudah lebih kecil dari 1 atau belum. Bahkan dia mencari perusahaan-perusahaan yang sangat undervalue yang memiliki PBV di bawah 0,5. Sekian video kita kali ini. Rasio dan metode valuasi apa lagi nih yang kalian ingin tahu lebih dalam? Cantumkan di kolom komentar ya seluruh pendapat dan pertanyaan kalian. Dan jangan lupa like, subscribe, dan on-kan notifikasi kalian agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru kita tentang investasi, finansial, dan bisnis.